Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah kebenaran pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul, saya berikan tema 4 macam orang bulus. Tentu saja ketika saudara mendengar kata orang yang bulus, ada bertanya-tanya, apa maksudnya orang yang bulus? Bulus ini maksudnya apa? Tentu saja yang saya maksudkan 4 golongan, 4 macam orang yang bulus, ini bulus dalam bahasa firman ya. Bukan dalam bahasa Jawa misalnya. Karena seringkali ada mungkin semacam istilah atau pepatah di luar sana yang sering kita dengar. Orang kalau banyak akalnya disebut akal bulus. Bulus ini bahasa Jawa sebetulnya semacam labi-labi, semacam kura atau penyu yang hidupnya di sungai, sembunyi di sungai itu ya. Itu bulus gitu ya. Saya juga tidak mengerti kalau Anda tanya sama saya, kenapa orang yang banyak akalnya, maksudnya licik, pinter tapi licik, banyak akalnya, tukang suka nipu orang. Sebab kalau Anda coba cari di misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di Wikipedia, Anda ketemu akal bulus itu orang yang pinter gitu ya, cerdik tapi tukang tipu, licik gitu. Nah itu akal bulus. Saya pernah bilang sama saudara dalam pengajaran firman Allah mungkin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, orang pinter dalam dagang sekalipun itu kalahnya sama orang licik. Nah orang licik yang suka nipu orang itu kalahnya ketemu sama orang lihai. Karena lihai itu campurannya orang pinter sama licik jadi lihai. Makanya licik kalah sama lihai. Tapi saya mau kasih tahu, orang sepinter-pinternya apapun, licik sekalipun, lihai sekalipun pengalamannya, itu bisa dikalahkan sama orang yang disertai Tuhan. Kalau Anda dan saya adalah orang yang disertai Tuhan, kita punya favor dari Tuhan, kita hidup dalam anugerah. Orang pinter pun, orang licik, orang lihai gak bisa kalahkan saudara. Makanya penyertaan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Tapi kita gak bicara itu. Kita bicara tentang 4 golongan, 4 hal macam orang yang bulus. Nah bulus di sini bukan bicara tentang orang yang licik atau lihai tukang tipu orang, bukan. Orang bulus di sini misalnya kalau saya kasih contoh ya. Misalnya kalau ada orang saudara yang mengalami kecemasan, ketakutan, orang mengalami yang macam-macam hal, kebimbangan. Nah itu termasuk orang bulus. Orang yang gagal itu orang bulus. Mungkin saya pertajam, kita baca dulu ayatnya ya. Sehingga saya bisa menjelaskan enak. Orang bulus itu orang kayak apa gitu. Apakah kita termasuk? Dan kabar baiknya kalau kita mengalami seperti orang yang bulus. Kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan tolong kita. Nah kita baca dulu ayatnya tentang orang bulus seperti apa gitu. Mazmur 102 ayat 17 sampai 19 saudara ya. Ayat 17 saya baca, lalu 18 saudara baca, 19-nya sama-sama saudara ya. Ayat 17 saya baca dalam Mazmur 102 dikatakan begini. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. 18 tolong lanjutkan terus saudara. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Ayat 19 sama-sama kita baca 2 dan 3. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Di balik semua yang terjadi, orang mengalami yang namanya bulus dalam hidupnya. Ketika Tuhan tolong, dia berseru pada Tuhan. Alkitab katakan begini, supaya bangsa ini diciptakan kemudian memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Mari saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kata orang bulus. Ayat 18 ada satu kalimat kata firman Allah yang menarik. Sudah berpaling dikatakan mendengar doa orang-orang yang bulus. Jadi Alkitab katakan bahwa Tuhan itu ternyata mendengarkan doa orang yang bulus. Perhatikan baik-baik. Kalau ada di antara kita mengalami yang namanya keadaan hidup kita
masuk kategori sebagai orang yang bulus, Alkitab katakan, Alkitab janjikan, Tuhan bilang sama kita, Tuhan itu mendengar doanya orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan tidak pernah memandang remeh, memandang sebelah mata. Tuhan tidak pernah menghina jijik dari doa orang yang bulus. Doa orang yang bulus didengar oleh Tuhan. Pertanyaannya, orang yang bulus itu orang seperti apa? Sehingga sampai Tuhan tidak memandang hina, Tuhan mendengar gitu loh doa orang-orang yang bulus. Nasib doa orang yang bulus. Orang bulus itu orang seperti apa? Ternyata saya ketemukan, saya coba cermati, saya telusuri, saya perdalam, saya cari tahu, saya juga bingung orang bulus itu orang seperti apa. Karena setahu saya, selama saya jadi orang Kristen, selama saya melayani Tuhan, ini seringkali menjadi pertanyaan banyak orang dan banyak orang tidak menemukan jawabannya. Pendeta, orang bulus orang apa? Orang tidak tahu. Makanya saya coba cari tahu, saya perdalam orang bulus itu orang apa. Ternyata dalam terjemahan versinya KJV, dalam terjemahan bahasa Inggris, kata orang bulus itu disalin dengan kata destitute. He will regard the prayer of the destitute. Kata bulus, orang bulus, bulus itu ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris itu disalin dengan kata destitute. Nah, destitute itu apa? Saya kasih gambaran. Kata destitute dalam istilah kata bahasa Inggris tentu saja artinya itu apa ya? Lebar banget, luas artinya. Artinya dalam, luas gitu. Ada satu lagu yang berkata begini, tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku cemas. Ya, ada kata takut, ada kata bimbang, ada kata cemas. Kalau kita baca di Alkitab Matius pasal 6, ada kata jangan kamu khawatir. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga di padang dihiasi oleh Tuhan. Kita dengar macam-macam kata itu, khawatir, cemas, takut, bimbang. Ketika ada seseorang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, dia mengalami yang namanya ketakutan. Dia mengalami namanya kebimbangan, dia mengalami namanya kecemasan. Itu tergolong orang yang mengalami orang yang bulus. Ini kelompok orang yang bulus. Dia ketakutan karena masalahnya. Dia cemas, khawatir. Nanti kerjaanku gimana? Aku lagi sakit. Tuhan bisa sembuhkan saya enggak ya? Ini golongan orang yang bulus. Atau orang mengerjakan sesuatu, tidak sampai kelar. Orang mengerjakan satu proyek, gagal di tengah jalan. Terhenti, modal habis. Kalau Anda pergi misalnya wisata ke satu kota setelah masa-masa pandemi terjadi, itu Anda lihat ada banyak hotel-hotel yang tutup. Ada villa-villa di tempat yang dingin, proses pembangunan lagi jalan, tapi ternyata berhenti di tengah jalan. Kenapa? Kehabisan modal untuk bangun itu villa, bangun itu rumah, bangun itu pabrik. Ada banyak kan lihat gedung-gedung bertingkat sampai temboknya berlumut, sampai gentingnya hancur, atapnya hancur. Kenapa? Berhenti di tengah jalan, mungkin ditinggal sama developernya, atau kredit macet, atau memang udah kehabisan modal, gak kuat bayar tukang, ya memang gak punya duit, gitulah intinya. Sehingga kena tahun demi tahun, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, temboknya berlumut, gentengnya rusak, kayu-kayunya rusak dan segala macam. Proyek dikerjakan, sesuatu dilakukan, tetapi gagal di tengah jalan atau berhenti. Dia tidak bisa menyelesaikan apa yang dikerjakan. Ini saya sebut, saya beri nama termasuk golongan orang yang bulus. Ada kerja, gagal. Itu orang-orang yang bulus dan macam-macam hal. Makanya saya katakan pengertian kelompok atau orang yang disebut orang-orang yang bulus, yang kalau dia berdoa didengar sama Tuhan, itu disebut dalam bahasa Inggris jelas destitute. Orang yang gagal, orang yang
tidak sanggup menyelesaikan apa yang dia kerjakan, berhenti di tengah jalan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, itu termasuk orang yang bulus. Nah, pagi hari ini saya akan mencoba sama saudara membagikan 4 macam orang yang bulus. 4 kelompok orang yang bulus. Dan kabar baiknya, 4 kelompok orang yang bulus ini, 4-4-nya itu ditolong sama Tuhan. Caranya bagaimana? Dia mesti datang berseru sama Tuhan. Saya akan coba bagikan 4 macam orang bulus tetap di pasal yang sama. Itulah di Mazmur pasal 107. Nah, kita lihat orang bulus yang pertama itu seperti apa. Yang pertama saya tulis itu adalah orang-orang yang miskin. Memang miskin secara ekonomi. Miskin secara keuangan. Nanti kita lihat ayatnya ya. Sampai dia lapar, sampai dia haus, sampai dia kekurangan dalam hidupnya. Kita lihat ayatnya saja dulu. Kelompok yang pertama orang yang bulus yang ditolong Tuhan. Mazmur 107 ayat 4 sampai 6. Saya ingin lagi-lagi karena ada 3 ayat. Masing-masing kita baca 1 ayat ya. Saya baca ayat yang keempat, ada terus lanjut 5, kita sama-sama baca ayat yang keenam. Ayat yang keempat saya baca ya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, padang gurun. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan, tempat yang sepi. Ayat 5 lanjutkan saudara. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Sekarang ayat yang ke-6, ini jalan keluarnya solusi dari Tuhan. Sama-sama kita baca ayat yang ke-6, 2 dan 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dalam kecemasan mereka. Ada kata kecemasan, ayat 6, ada kata kesesakan. Ya. Ketika seseorang dalam kesesakan, nah kesesakan ini termasuk discicut. Kesesakan ini termasuk golongan orang yang mengalami yang namanya orang bulus. Ya, saat kita mengalami kesesakan. Nah dalam ayat ini orang yang bulus seperti apa? Mereka dikatakan lapar. Mereka ayat 5 ya, mereka lapar. Lapar memang tidak ada yang dimakan dan dikatakan haus. Sampai mau minum pun tidak ada. Sampai dikatakan karena bagikan di padang gurun kan di ayat yang ke-5. Di padang belantara mereka mengembara berjalan. Di tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Tidak ada orang bisa tolong gitu. Jadi golongan orang bulus yang pertama. Itu ketika orang mengalami discicut. Mengalami menjadi orang yang bulus. Itu manusia teman siapapun gak bisa tolongin dia. Dia bagaikan di tempat yang sepi, dia gak ketemu orang yang bisa bantuin dia. Lalu dikatakan sampai mereka lapar, sampai mereka haus, sampai koma ada kalimat jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Ini kata discicut di sini, kata kesesakan orang bulus ini betul-betul memang miskin secara keuangan. Miskinnya memang miskin bukan secara jiwa saja yang lemah lesu, putus asa gak berdaya. Ini kata miskin lapar haus memang kata miskin sesungguhnya. Sampai gak ada uang, gak ada yang dimakan. Sampai lapar, sampai haus saudara. Ini yang terjadi. Dan kalau kita melihat situasi hari-hari ini di dunia di mana kita hidup, di mana krisis mulai melanda dunia ini, jujur saja ada banyak orang mengalami krisis seperti ini. Lapar, kekurangan, miskin uang, sampai miskin jiwanya lemah lesu. Pertanyaannya begini, kira-kira ada gak ya orang Kristen? Kira-kira menurut Anda jawabannya apa? Ada gak ya kira-kira orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang Kristen hidupnya sudah percaya sama Yesus, mengalami bulus, mengalami discicut. Menurut Anda ada nggak orang yang mengalami discicut, mengalami menjadi orang bulus dalam kehidupannya ikut Tuhan? Menurut Anda jawabannya apa? Saya yakin ada, bahkan mungkin banyak. Di Indonesia banyak nggak mengalami seperti ini? Kayaknya banyak juga. Makanya salah satu alasan kenapa presiden kita terpilih lewat proses pemilu kemarin, terpilih
presiden terpilih adalah Bapak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena salah satu program yang diketawain banyak orang tapi sangat populer di rakyat di bawah, itulah makan gratis. Walaupun sama tokoh-tokoh politikus ditawarkan itu program kok enggak punya otak, enggak punya kecerdasan, program kok makan gratis. Tapi itu disukai sama rakyat. Kenapa? Banyak orang lapar. Saya dengar pidato kemarin dari ketua MUI kita mengatakan makan gratis itu programnya Tuhan yang Maha Kuasa katanya. Dalam hati saya ketawa tapi saya setuju. Yes, saya katakan. Israel itu pernah di padang gurun 40 tahun lamanya, pagi siang malam dikasih makan gratis dari sorga sama Tuhan. Saya pikir-pikir benar juga ya ketua MUI kita, makan gratis itu programnya sorga, programnya Allah katanya. Itu benar saudara ya, karena Israel terbukti pernah 40 tahun makan gratis tiap hari saudara ya, tidak kerja dikasih makan gratis. Bahkan Yesus Allah yang datang ke dalam dunia pernah kasih makan gratis 5.000 laki-laki. Belum terhitung perempuan sama anak-anak. Itu minimal bisa 15.000 orang kasih makan gratis sama Tuhan. Termasuk 4.000 orang pernah dikasih makan roti gratis. Bahkan pemerintahan kita pun hari ini Pak Jokowi masih kasih BLT, bantuan langsung tunai kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang bolos, orang-orang yang destitute. Ada BLT. Ada lagi program apa ya untuk pedagang kaki lima, bantuan apa itu modal kerja atau BMK atau apa istilahnya untuk pedagang kecil, ada bantuan juga. Karena memang ada banyak orang yang butuh bantuan, karena memang secara modal, secara keuangan memang tidak ada gitu. Bantuan butuh bantuan uluran pemerintah. Kalau kita mau tanya kira-kira orang Kristen, orang percaya pada Tuhan, ada nggak yang mengalami discicut, mengalami orang bolos sampai miskin betul-betul tidak ada, sampai jiwanya pun miskin, lemah, letih, lesu, ada nggak? Mungkin banyak. Makanya saya mau katakan sama saudara, jika ada di antara kita mengalami yang namanya kekurangan, namanya hidup, apalagi setelah masa-masa pandemi, banyak bisnis yang hancur, ya. Banyak kita lihat hotel-hotel yang tutup sepi sampai tetangganya berkata, aduh Pak itu gedung berhantu Pak, dulu rame Pak tapi udah bangkrut karena utang bank dan segala macam. Mungkin Anda termasuk golongan dulu kaya, dulu sukses, kerjaan bagus, kena masa pandemi, kena krisis ekonomi, ada gulung tikar. Sekarang ada termasuk golongan orang yang discicut karena kegagalan, kebangkrutan. Apa yang Anda kerjakan di proyek saudara terhenti di tengah jalan. Kenapa? Uangnya habis. Dan Anda sekarang merana. Anda sekarang melihat tidak ada orang yang datang tolong saudara. Anda seperti ayat yang keempat. Anda mengalami jenis orang yang bulus. Anda jadi orang yang discicut. Dan Anda seperti mengembara di padang belantara, padang gurun. Anda lihat tidak ada yang bisa bantuin, tidak ada yang bisa tolong saudara. Kelompok yang pertama orang mengalami orang bulus. Tuhan kasih solusi jalan keluarnya di ayat yang ke-6. Saya ingin kita baca ulang sekali lagi ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, dan 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Kalau saudara ingin mengalami kelepasan, mengalami kemenangan dari kondisi orang bulus, dari kondisi discicut saudara, bagaikan di padang gurun yang kering, tidak ketemu orang bisa tolong saudara. Ada satu pribadi yang bisa tolong saudara, Yesus Kristus Tuhan namanya. Datang sama dia, berseru-serulah kepada Tuhan, minta tolong dalam discicutmu, dalam bulusmu, kesesakanmu. Alkitab katakan, dan Tuhan melepaskan kita dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita. Percaya begini, Yunus saya pernah katakan, dalam perut ikan dia ketakutan sebetulnya. Yunus dalam perut ikan, kalau kita baca dalam Yunus pasal 2, dia berpikir mati. Dalam kondisi maut, dalam dunia orang mati, dia katakan sudah koma, dia udah gak berdaya. Tapi orang ini masih percaya pada kuasa Tuhan. Orang ini terbukti berseru kepada Tuhan. Dan Yesus berkata,
Tuhan menjawab aku dan dilepaskan Yunus dalam perut ikan itu. Hari ini pun sama. Kalau ada di antara saudara tidak berdaya, uang sudah gak ada banyak orang DM kepada saya, Anda ya jemaat online, toh saya gak sebutkan nama saudara gak apa-apa kan. Tapi ada yang mengatakan kontrakan sudah mau habis Pak, tolong topang saya. Itu bahasa, ini saya tahu ini bahasanya orang-orang Kristen sudah lama. Topang saya dalam doa Pak. Ini berarti orang-orang yang cinta Tuhan sebetulnya. Dari kata-kata ini saya topang saya dalam doa Pak. Supaya saya bisa tambah lagi kontrakan dengan berkat dari Tuhan. Ada yang kerjaannya bangkrut. Ada yang maaf kata suaminya di penjara karena kasus pekerjaan dan macam-macam hal. Hari ini jawaban dari Tuhan. Bukan kebetulan Anda sedang mendengar firman Allah ini. Rupanya Anda ini termasuk orang-orang yang bulus. Ada satu jalan keluar. Berserulah minta tolong datang pada Tuhan. Dan janji Tuhan buat kita, buat Anda semua adalah Tuhan akan menjawab doa saudara. Dilepaskannya saudara dari kesesakan yang ada. Berseru sama Tuhan. Karena bisa jadi orang Kristen, orang percaya juga ngalami ini. Merana keadaannya. Yang kedua dengan cepat. Ada orang kedua dari 4 macam orang yang bulus. Orang yang bagaimana? Orang ini memberontak kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Mazmur 107. Pasal yang sama. Ayat 10 sampai 13 ya. Mari kita kembali baca saja bergantian ayat-ayat ini ya. Saya baca 10, Anda 11, 13 sama-sama ya. Saya baca 10. Ada orang-orang yang dikatakan begini keadaannya. Duduk di dalam gelap dan kelam. Gelap itu sudah gelap. Tapi kalau kelam itu double gelapnya kelam. Tidak ada cahaya sama sekali. Mata sampai gak bisa melihat itu kelam. Kalau cuman gelap ada terang sirna itu gelap. Tapi kalau kelam tidak cukup terang. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyingkirkan kekelaman dalam hidup kita. Ini orang keadaannya begini. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam ditambah double. Terkurung dalam sengsara dan besi. Gak bisa keluar. Gak bisa move on dari kegelapan kekelaman hidupnya. Lanjutkan ayat yang ke-11. Teruskan 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ayat yang ke-12 saya baca. Maka ditundukkannya hati mereka. Perhatikan, dalam kesusahan. Discicut. Ini termasuk orang bulus, mengalami kesusahan, terpuruk ditundukkan sama Tuhan. Mereka tergelincir jatuh saudara, dan tidak ada yang menolong. Lagi-lagi muncul kata ini, merana, gak ada orang yang bisa tolong. Sekarang baca sama-sama ayat 13, dikasih solusi jalan keluar. Semuanya ada jalan keluar, ini jalan keluarnya. 13 sama-sama 2 dan 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kata kesesakan itu orang bulus. Kata kecemasan itu sama discicut. Tuhan selamatkan karena berseru. Tapi kita lihat ini terjadi karena ketidaktaatan. Ini terjadi karena pemberontakan. Tidak nurut sama Tuhan. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan tundukkan dia. Tergelincir jatuh dalam kesusahan. Hasil dampak pemberontakannya nggak taat. Makanya sederhanakan rahasia berkat. Rahasia disertai Tuhan, rahasia ditolong Tuhan, rahasia hidup dalam favor, mujizat, berkat Tuhan sederhana. Nurut saja sama Tuhan, taat saja apa yang Tuhan katakan. Tidak usah neko-neko kata orang Jawa, tidak usah banyak macam lah jadi orang Kristen. Lurus-lurus saja, jujur-jujur saja. Ya, sudahlah, tulus saja sama Tuhan. Lakukan apa yang Dia katakan. Jadilah orang Kristen yang sederhana, yang mudah percaya sama Tuhan. Saya suka istilah orang Jawa, nggak usah neko-neko, macam-macam, serong kanan, serong kiri. Sederhana saja, apa yang firman tulis, apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Ada jangan cari kebenaran firman yang ngikutin pikiran saudara. Kita mesti ikuti pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Begitu kita nggak taat, kita berontak.
Kita ngalami kesulitan, kita berontak, tidak nurut sama Tuhan, malah ditundukkan dalam kesusahan yang merana. Hasil pemberontakan ngeri loh. Digambarkan bagaikan orang yang duduk dalam gelap dan kelam sampai tidak lihat jalan keluar. Tidak lihat secerca cahaya yang terang sekecil apapun. Kisi lubang kecil dia nggak bisa lihat. Betul-betul gelap masa depannya. Dan dikatakan begini, terkurung dalam sengsara dan besi. Kayak disel sama tali besi. Dan dia dikatakan apa? Terkurung dalam sengsara itu. Kalau terkurung dalam jeruji besi berarti apa? Dia nggak bisa keluar dan tidak ada orang bisa tolong dia move on keluar dari terali besi kesengsaraannya dalam kegelapan pekat yang paling kelam. Orang itu kalau berontak sama Tuhan ya, tidak nurut sama Tuhan, dia melakukan apa yang dia mau bukan yang Tuhan mau. Hasilnya apa saudara? Orang akan mengalami seperti ayat yang ke-10 ini, seperti terkurung dalam kesengsaraan dalam besi. Ya, gelap kelam dan dia nggak bisa keluar dari keadaan itu, nggak bisa move on, nggak bisa orang tarik dia. Orang coba tarik dia, orang itu akan masuk. Orang modalnya sebesar apapun akan jatuh juga ke jurang sama dengan dia. Orang kalau dalam kondisi berontak sama Tuhan, itu sengsaranya, bulusnya dia, yang namanya dicicutnya dia sampai seperti ini. Tidak ada orang bisa bantu dia. Cuman satu jalan. Makanya memang ya kesulitan itu bukan berarti mustahil ya. Kesukaran karena pelanggaran pemberontakan kita bukan berarti nggak ada jalan. Akhir segalanya ada sih jalan. Kabar baiknya 4 kelompok orang bulus yang saya bagi sama saudara. 4-4-nya kabar baiknya begitu dia berseru datang sama Tuhan. Tuhan lepaskan mereka dari kesesakannya. Oh, kita melihat Tuhan setia sama kita. Tuhan baik sama kita. Tidak ada sudah Tuhan yang sebaik Tuhan kita Yesus. Asal kita berseru minta ampun sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan lepaskan kita. Tapi ingat, jangan berontak lagi. Jangan bikin dosa lagi. Pagi ini ada dapat gambaran dari firman Allah. Jika ada di antara saudara mengalami masalah, nggak bisa bangkit. Bahkan ada orang mungkin coba pernah tolong saudara, dia ikut jatuh sama dengan saudara. Jangan-jangan ini ngalami kondisi orang bulus nomor 2. Ada ngalami kekelaman, kegelapan masalah, nggak ada jalan. Udah coba ikhtiar tetap buntu, nggak ada jalan. Ada udah susah, letih, lemah, lesu hari ini. Ada satu jalan serius, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Bertobat, tinggalkan pemberontakan kita. Sekarang kita mau berkata seperti anak terhilang, aku kembali kepada Bapa. Nurut sama Bapa. Anda lihat anak terhilang? Ketika dia kembali sama bapaknya, dia berkata sama bapaknya, Bapak, aku tidak layak disebut anak. Yang penting aku bisa makan, kerja pun jadi pegawai tidak apa-apa. Bapaknya tidak ngomong apa-apa. Bapaknya ngomong sama para pelayannya, kasih dia jubah, kasih dia cincin, kasih dia kasut. Potongin lembu tambun, bikin pesta, disambut kehadirannya. Ini gambaran Bapak kita, Tuhan kita. Tidak ada Tuhan sebaik dia. Kita kadang berontak sama dia. Tapi lihat ada terhilang. Solusinya cuma satu. Jalan Tuhannya cuma satu, pendeta. Apa tidak ada jalan alternatif yang lain? Tidak ada. Kalau Anda pengen dipulihkan. Kondisimu pengen dibangkitkan dari kemeranan hidupmu. Dari situasi yang bulus tadi. Cuma satu. Datang seperti anak terhilang. Bertobat minta ampun sama Tuhan. Tuhan pulihkan kita dari kesesakan kita. Ini kabar baik dari firman Allah. Tidak ada cara lain, tidak ada. Jadi Anda bisa punya gambaran. Kalau udah punya masalah gak bisa bangkit-bangkit. Kita kan pernah kan ketemu sama orang. Bahkan sering kan banyak ketemu orang. Ada orang punya masalah, dia gak bisa bangkit. Padahal dia Kristen loh Pak, rajin ke gereja loh Pak. Ada jaminan. Karena yang Tuhan mau adalah kita sungguh-sungguh kembali datang sama dia dengan pertobatan. Tidak kembali jatuh dalam dosa lubang yang sama. Kadang kita ketemu ya, padahal Tuhan sanggup tolong kita. Dia El Shaddai, dia berkuasa. Ada Alkitab berkatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali Tuhan bisa pulihkan, bangkitkan dia. Itu janji firman Allah buat kita.
Anda bisa ngalami menjadi orang yang bulus. Anda bisa ngalami di padang gurun, di Cicut hari ini. Tapi kalau Anda jatuh, Tuhan bisa bangkitkan. Asal percaya sungguh. Kadang kita ketemu orang udah jatuh gak bangkit-bangkit. Ada masalah dengan dirinya. Yang salah bukan janji Tuhan. Yang salah bukan kuasa Tuhan. Sampai kapanpun kuasanya gak berubah. Dia bisa angkat saudara. Dia bisa tolong saudara. Asal kita mau kembali sungguh-sungguh sama Tuhan. Berseru minta tolong sama Tuhan. Dan jangan berontak lagi. Sudahlah lurus sajalah. Gak usah neko-neko aneh-aneh. Gak usah banyak macam jadi orang Kristen. Tulus saja ikut kata Tuhan. Apa kebenaran firman Tuhan katakan? Lakukan. Jangan tunggu seperti terpenjara merana sengsara dalam tali besi. Gelap kelam, tidak ada yang bisa tolong. Kalau dalam kondisi ini siapapun gak bisa tarik kita. Siapapun gak bisa keluarkan kita dari sengsara yang ditundukkan oleh Tuhan. Hanya satu cara, datang sama Tuhan. Dia bisa tolong kita. Yang ketiga saudara ya. Dari 4 macam golongan orang yang bulus, ada golongan yang ketiga. Itu orang yang cemas terhadap penyakit. Coba lihat Mazmur 107 ayat 17 sampai 19 ya. Ya saya cuma mengatakan ayat-ayat firman dari pasal ini saudara ya. Kita baca bergantian saja, saya 17, ada 18, 19-nya sama-sama ya. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, cara hidup yang salah. Dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka, kesalahan dibuat sendiri. 18, teruskan saudara. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini karena cara yang salah, hidup yang salah, juga karena dosa juga. Sampai apa dikatakan? Muak terhadap segala makanan, muak. Gak bisa makan ya. Ada makanan enak, gak bisa makan. Lalu ayat 19 sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kita udah belajar yang kedua tadi ini serius, pemberontakan. Makanya jadi anak Tuhan nurut saja. Jangan sampai berontak. Nah yang ketiga kita ketemu karena kesalahan. Sampai dia cemas dengan penyakit yang datang. Karena pola makan yang salah dan seterusnya. Ya, karena bisa jadi juga karena kaitan sama yang kedua tadi orang alami namanya sakit. Karena pemberontakan sama Tuhan. Memang sebetulnya kalau saya mau terangkan bagian yang kedua itu panjang. Jangankan yang ketiga selesai, keempat pun tidak selesai. Sebetulnya saya masih pengen bicara pada poin yang kedua saudara ya. Tapi waktu udah cukup. Atau saya mau lanjut besok gitu ya. Kalau kita perhatikan pada bagian yang kedua. Itu mereka mengalami kesengsaraan karena pemberontakan. Ada bertanya pemberontakan model apa? Sampai orang sakit, sampai orang tidak panjang umur, sampai orang dikatakan mual makan, bahkan sampai dikatakan apa? Merana hidupnya, ekonomi hancur, gak bisa tolong. Pemberontakan model apa sih yang pendeta katakan tidak neko-neko, tidak macam-macam? Ya sederhana, contoh yang paling gampang saudara ya. Kalau misalnya ada kata-kata gini, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk pada Kristus. Lalu kalau Anda contoh sebagai istri, Anda gak bisa tunduk menghormati pada suamimu. Itu pemberontakan bukan sekedar kepada suami loh. Itu pemberontakan kepada Tuhan loh. Makanya jangan macam-macam. Lakukan saja sederhana keseharian kita. Kalau Anda melakukan peran masing-masing, istri bisa hormat tunduk pada suaminya. Tidak ngelawan suami, berontak pada suami. Itu pemberontakan kepada Tuhan loh. Sederhana. Tapi juga ingat kebalikannya Alkitab berkata, hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan seterusnya. Itu Efesus ya pasal 6 mengajarkan kita. Istri dikatakan mesti tunduk. Suami dikatakan mesti mengasihi istrinya. Lalu kalau suaminya gak cinta istri macam-macam gitu ya. Nah itu pemberontakan kepada Tuhan. Tapi jangan lupa ada ajaran juga. Kalau kita karyawan, kita pegawai misalnya saudara ya. Kerja sama orang, kita punya pimpinan, kita punya bos. Ada sebagai karyawan, ada Alkitab katakan. Hamba itu mesti menghormati, tunduk kepada tuannya. Hamba itu permisi bicara, itu sih. Itu kita kerja sama orang. Kita punya atasan, punya pimpinan. Dia tuan bos kita.
Ada berkata, tapi bos saya gini Pak. Alkitab tidak ceritakan yang negatif tentang Tuhan kita. Seadanya negatif pun tetap perintahnya sama, gak berubah. Yang namanya hamba, karyawan pegawai, tunduk hormat kepada tuannya. Kalau kita mulai berontak, kita ngelawan. Itu pemberontakan bukan sekedar kepada atasan kita. Pemberontakan itu kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang kita gak sadar kenapa hidup kita jadi merana ya. Kenapa hidup kita mengalami banyak kesusahan. Gak sadar kita kelakuan kita yang kelihatannya berontak kepada orang di depan kita. Tapi di mata Tuhan, kamu berontak kepada aku. Sederhana. Bagaimana kita dengan anak kepada orang tua? Mungkin kita gak pernah tonjok pukul papa kita atau mama kita. Maaf kata-kata saya terus terang kasar ya. Kita gak pernah tendang injek orang tua dengan kaki kita. Tapi kelakuan kita, mulut kita, kata-kata kita pernah gak melukai hati orang tua kita? Nyakitin hati orang tua kita. Karena kadang-kadang orang tua merana sampai hari tua, meninggal sampai mati. Kenapa? Kelakuan anak, mulutnya anak. Makanya Alkitab katakan apa? Ketika anak ini perintah yang penting mengandung janji. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dikatakan kamu berbahagia di bumi dan panjang umurmu. Sebetulnya ada banyak hal yang sederhana saudara ya. Tapi ingat bukan cuman kewajiban anak hormat orang tua. Hai orang tua, papa, ayah, ibu, dikatakan apa? Kasihilah anakmu. Ada baca ya Efesus 6 itu lengkap. Orang tua mengasihi anak. Tugas kita mengantarkan anak. Mendidik anak kita, mengasihi anak kita. Dan segala macam, mendewasakan dia, nganterin dia sampai dia jadi orang yang dewasa. Ingat, tugasnya kita orang tua juga mengasihi anak loh. Kasih yang bagaimana? Ya kasih seperti Kristus lah berkorban. Jadi bukan cuma kita nuntut, lu anak mesti hormat. Kita orang tua juga punya tanggung jawab. Gak sekedar kita punya anak berapa, 5 anak, 2 anak. Tapi yang namanya anak kita mesti cinta dan seterusnya. Kalau enggak bagaimana? Ya sama, merana kita. Sama, tanggung jawabnya sama. Hormat, saudara ya. Kalau kita ada hormat ya pemberontakan dan seterusnya. Nanti kalau kita lihat yang keempat, itu bicara tentang bisnismen yang besar-besar. Kapal-kapal dagang besar, kontainer, terhuyung-huyung bingung sampai bangkrut. Kalau Tuhan sudah naikkan ombak, turunkan ombak, ekonomi naik, ikut turun. Kalau kita lihat di ayat ini nggak selesai. Kalau Tuhan kehendaki saya sambung besok saudara. Tapi empat-empatnya yang bisnisnya hancur. Ini bisnis kontainer ini mungkin udah miliaran, jutaan dolar. Itu ketika dia berontak sama Tuhan, dia bangkrut, berseru sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Empat-empatnya jalannya sama. Berseru datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Nanti Anda baca di rumah deh, Mazmur 1723 sampai 31. Sampai bisnis yang sudah besar pun bisa jatuh, terhuyung-huyung kayak orang pusing kena ombak bingung. Dan itu terjadi pada masa pandemi kan. Bisnis besar pun gulung tikar, bingung bagaimana nangani keadaan. Semuanya gagal, dibatalkan, hancur semua. Berseru pada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan kita. Kita punya Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.